Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Salam dan bahagia. Hari ini Bu Agnes akan menjelaskan mengenai materi gaya. Sebelum masuk pada materi, kita akan melihat suatu gambar. Nah, anak-anak, pada gambar tersebut terdapat dua orang yang sedang melakukan aktivitas. Tampak pada gambar bahwa orang tersebut sedang mendorong dan juga menarik sebuah kotak. Nah, dari gambar tersebut kita bisa mengamati bahwa ada suatu aktivitas yang dilakukan oleh dua orang, dengan satu mendorong benda dan yang satu sedang menarik sebuah benda. Dari pengamatan gambar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gaya adalah suatu tarikan ataupun dorongan yang dapat mempengaruhi suatu benda. Nah, dari pengamatan dan pengertian dapat disimpulkan bahwa gaya tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan pengaruhnya. Nah, pada gambar di samping ada suatu aktivitas anak yang sedang bermain bola. Aktivitas tersebut dapat membuktikan bahwa gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Nah, kemudian ketika bermain sepak bola, maka ada pemain yang akan memasukkan bola ke dalam gawang seperti pada video di samping. Hal tersebut membuktikan bahwa gaya dapat mengubah benda yang bergerak menjadi diam. Selain pada permainan sepak bola, tentunya anak-anak sering bermain sepeda. Ketika bermain sepeda, seperti pada video di samping, menunjukkan bahwa sepeda yang tadinya bergerak akan diam ketika anak-anak sedang mengerem sepeda. Nah, selanjutnya di sini siapa yang sering naik bis? Pada saat kita naik bis, Pak supir akan mengendalikan laju setirnya ke arah kanan maupun ke arah kiri. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Dan pengaruh tersebut merupakan pengaruh yang ketiga. Selanjutnya, kota kita yaitu Kota Lumajang terkenal dengan makanan khasnya yaitu buah pisang. Betul sekali anak-anak. Nah, buah pisang dapat dikonsumsi dengan berbagai macam cara. Contohnya, pada video di samping, buah pisang diubah menjadi keripik pisang. Hal tersebut membuktikan bahwa gaya dapat mempengaruhi perubahan benda.
Gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda, merupakan pengaruh yang keempat. Selanjutnya kita akan mengenal macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Dari video pembuatan keripik pisang, kita dapat menyimpulkan bahwa ada gaya gesek yang menyebabkan perubahan benda. Kemudian yang kedua adalah gaya magnet, gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan yang berasal dari magnet seperti gambar dan video di samping. Yang ketiga ada gaya gravitasi bumi. Hal ini dapat dilihat dari suatu benda yang terdapat di pusat bumi. Contohnya, ada buah yang jatuh dari pohon dan berada di tanah. Yang keempat ada gaya otot. Pada video di samping ada anak yang sedang mendorong sebuah meja. Gaya yang kelima adalah gaya listrik yang dihasilkan oleh benda yang bermuatan listrik seperti kipas angin. Yang keenam selanjutnya adalah gaya pegas, gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis seperti ketika anak-anak bermain ketapel. Dari materi yang telah Bu Agnes sajikan hari ini dapat kita simpulkan bahwa hari ini kita sudah belajar yang pertama, pengertian gaya. Yang kedua, pengaruh gaya terhadap benda. Yang ketiga adalah macam-macam gaya. Nah, hari ini kita telah belajar tentang 3 hal. Bu Agnes akan mengingatkan kalian yang pertama yaitu pengertian gaya. Gaya adalah tarikan ataupun dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Yang kedua, kita telah mempelajari bagaimana gaya dapat mempengaruhi suatu benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi perubahan benda dari diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi perubahan benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, hal yang ketiga yang dipelajari pada hari ini adalah macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya gesek, yang kedua ada gaya magnet, yang ketiga ada gaya gravitasi, yang keempat ada gaya otot, yang kelima gaya listrik, dan yang keenam adalah gaya pegas. Demikian anak-anak video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.